Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sharaf dengan membaca kitab sharaf dari kitab Silsilatut Ta'limil Lughatil Arabiyyah Mustawa Rabi'. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-60. Sekarang kita masuk di Al-Wahdatul Khamisah, Ad-Darsul Khamis. Bagian yang kelima, pelajaran yang kelima. Pembahasan kita tentang Masdarul Marrah wa Masdarul Hay'ah. Masdar Marrah dan Masdar Hay'ah. Nanti akan kita jelaskan apa itu Masdar Marrah dan apa itu Masdar Hay'ah insyaallah. Sebelum kita membahas tentang Masdar Marrah dan Masdar Hay'ah, di sini ada Al-Kalimatul Jadidah. Kata-kata yang baru. Agar supaya antum tahu mufradat yang ada padanya, tentunya kita perlu tahu dulu al-kalimatul jadidah. Pertama adalah tajabbara yatajabbaru. Wazannya adalah tafa'ala yatafa'alu. Ya, diambil dari kata jabura, ya. Jabura, yakni sombong, angkuh, ya. Kemudian dimasukkan dalam wazan tafa'ala menjadi tajabbara yatajabbaru. Kemudian selanjutnya adalah qarrara fi'il madi yuqarriru fi'il mudhari'. Ini wazannya fa'ala yufa''ilu. Berarti asalnya adalah qarrara, ya. Ataukah qarra, ya. Menetapkan, ya. Ataukah qarra itu tinggal menetap, adapun qarrara yuqarriru itu menetapkan. Kemudian selanjutnya adalah al-jalladu. Al-jalladu itu ya dari isim jildun. Jildun itu jilid, ya, cambuk. Jadi kalau al-jalladu itu tukang cambuk ataukah biasa diistilahkan untuk al-gojo. Ya, yakni orang yang melakukan eksekusi ataukah disebut dengan eksekutor. Eksekutor di dalam menetapkan suatu hukuman. Daraba yadribu. Ini kalau asal artinya adalah memukul, tapi kalau digandengkan dengan unuqahu, daraba unuqahu, maksudnya adalah memenggal lehernya. Kita akan baca, nanti akan kita dapatkan dalam bacaan berikut ini tentang contoh-contoh masdar marrah dan masdar hay'ah. Kita akan baca kisahnya, doanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Da'watul Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Doanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dakwah itu bisa diartikan dengan doa ataukah bisa diartikan juga dengan undangan, ya. Da'a yada'u ini kan memanggil, ya, mengundang. Ini bisa dua makna sekaligus. Da'watul Hasan Al-Basri yakni undangan kepada Al-Hasan Al-Basri, ataukah bisa juga diartikan dengan doanya Al-Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri, beliau adalah Abu Sa'id Al-Basri, imamun fil hadith wal qiraat. Wulida wa 'asha bil Basrah wa mata sanata 'ashrin wa alf. Sanata 'ashrin wal mi'ah, ya. Beliau adalah Abu Sa'id, kunyahnya Abu Sa'id, yakni Al-Basri. Beliau adalah imamnya ahlul hadith dan ahlul qiraah. Beliau lahir dan hidup di Basrah, meninggal pada tahun 110 Hijriah. Jadi masih generasi tabi'in, ya. Kemudian ada tokoh yang kedua yang disebutkan dalam pembahasan di sini adalah Al-Hajjaj. Siapa itu Al-Hajjaj? Huwa Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Beliau ini adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, ahadu wulatil Umayyin 'ala al-Iraq. Beliau adalah salah satu yakni gubernur yang ditunjuk oleh Daulah Umayyah untuk memimpin negeri Irak, ya. Ishtahara bi batshihi wa shiddatihi. Beliau terkenal dengan kerasnya dan juga kejamnya, ya.
kejam dan juga keras. Di dalam memimpin rakyatnya, beliau terkenal dengan kejam dan keras. Mata sanata khamsin wa tis'in. Beliau meninggal pada tahun 95 Hijriah. Nah, ini Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin dari Daulah Umayyah yang ditunjuk menjadi gubernur di negeri Irak. Ya, beliau ini terkenal dengan pemimpin yang sangat kejam, sangat bengis, ya, sangat zalim kepada rakyatnya. Tapi meskipun demikian, ulama yang hidup di zamannya ini tidak ada yang membolehkan untuk memberontak kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ketika itu yang menjadi Amirul Mukminin adalah Abdul Malik bin Marwan, ya. Ini sekedar gubernur saja ya. Al-Hajjaj itu adalah pemimpin wilayah, yakni gubernur. Amirul Mukmininnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Banyak kisah tentang kekejaman Al-Hajjaj Al-Basri, yakni Al-Hajjaj siapa? Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi tadi. Ya, di antaranya ketika awal kali beliau ditunjuk menjadi gubernur, beliau datang ke masjid kemudian mendapatkan orang yang tidak hormat dengan beliau. Maka beliau pun tidak pikir lama, tidak banyak pertimbangan lagi, langsung ambil pedang dan dipenggal orang tersebut. Kemudian diletakkan kepalanya di depan masjid seraya diumumkan, siapa yang akan menentang kepemimpinanku, aku akan perlakukan seperti ini. Contoh yang lain kekejaman Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafiyah ketika beliau ini memberlakukan jam malam, tidak ada seorang pun yang boleh keluar di jam malam kecuali para petugas. Ternyata ada seorang pengembala dari kampung yang masuk ke kota, ditangkap oleh pasukannya Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi ini, kemudian dihadapkan kepada Al-Hajjaj. Ditanya penggembala tersebut, kenapa kamu keluar malam? Bukankah kamu sudah tahu di kota ini sudah diberlakukan jam malam? Maka penggembala itu pun mengatakan, kami nggak tahu kalau di kota ini ada diberlakukan jam malam yang nggak boleh keluar di waktu-waktu tersebut. Aku hanya masuk ke kota karena mengikuti kambingku yang lolos. Saya kejar sampai masuk ke kota dan bertemu dengan pasukanmu. Karena kamu tidak tahu aturan di kota berlakunya jam malam, maka hukumanmu adalah dipenggal. Tidak pikir lama lagi, dipenggal. Ya, perbuatan Hajjaj ini tidak bisa disalahkan secara penuh, tidak. Ya, karena sebagai bentuk kehati-hatian, karena memang di Irak ketika itu memang sering terjadi huru-hara. Sering terjadi huru-hara sehingga dikhawatirkan ini ternyata mata-mata, ini ternyata yakni intel ya, mata-mata yakni ataukah penyusup yang ingin membuat kekacauan. Mengaku sebagai pengembala, kan bisa jadi seperti itu ya. Sehingga Al-Hajjaj pun bersikap keras, hukumannya dipenggal. Ya. Meskipun kalau dari sisi lain harusnya kalau orang nggak tahu aturan kan diberikan maaf ya. Dalam Islam pun kalau seorang itu nggak tahu kan diberikan maaf. Tapi tentunya kita melihat sesuatu jangan hanya dari satu sisi, tapi lihat sisi yang lain. Tidak bisa kita menyalahkan secara penuh pemimpin kita. Ketika mungkin ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, tidak bisa kita salahkan sepenuhnya. Mungkin mereka punya pertimbangan yang lain. Semisal apa yang terjadi di hari ini ya. Demo rame-rame itu hanya mengkritisi kebijakan pemerintah terkaitan dengan undang-undang itu, Cipta Karya atau apa itu. Ya. Ini kan nggak sepantasnya ya rakyat demo kepada pemimpin. Ini bukan prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabar dengan kezaliman pemimpin, kemudian meminta kepada Allah kebaikan dari pemimpin kita tersebut. Ini yang terbaik. Demo itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan yakni mengatasi masalah tambah masalah ya. Mengatasi masalah, ingin undang-undang tersebut tidak dilegalkan, tidak diresmikan, tapi sudah terlanjur diresmikan, akhirnya apa? Tambah masalah. Korban berjatuhan di mana-mana, fasilitas umum kemudian dirusak, kemudian jalan-jalan macet, dan kemaslahatan yang lain banyak yang terhalangi karena sebab demo. Sehingga nggak sepantasnya ya. Ini sedikit tambahan supaya mengingatkan kita terkait dengan apa yang terjadi di hari-hari ini. Lihat contoh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu pemimpin yang sangat kejam. Tapi tidak ada seorang pun ulama yang membolehkan untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi di masa itu. Meskipun telah kita contohkan tadi ya, itu salah satu contoh kecil tentang bagaimana kekejaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Belum lagi nanti ketika ada pemberontakan Abdurrahman ibn Ash'ath. Ya, beliau memenggal satu persatu dari orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tersebut, termasuk para ulama. Dan ulama yang terakhir dipenggal oleh beliau adalah yakni siapa itu? Sa'ad bin Jubair ya, ataukah Sa'id ibn Musayyib, dipenggal juga oleh
Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini ulama dari kalangan tabi'in dipenggal satu persatu. Karena diindikasikan terlibat dalam pemberontakan tersebut. Meskipun sebenarnya tidak terlibat. Ya, semisal tadi Sa'id bin Jubair tadi ya, tidak terlibat. Cuman beliau tahu kalau mau ada pemberontakan, tapi beliau tidak mampu untuk memberikan nasihat. Nasihat sudah disampaikan, tapi ternyata nggak mempan nasihatnya, dan itu yang dianggap kesalahan oleh Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya dipenggal pula ulama tersebut tadi. Contoh banyak seperti itu ya. Tapi tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan untuk memberontak Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi di masa itu. Kita baca dulu. Kita baca sama-sama ya. Antum mengikuti. Ya. Banal Hajjaju li nafsihi qasran jadidan fi madinati Wasita bil Iraq. Al-Hajjaj membangun untuk dirinya istana baru di kota Wasit di negeri Irak. Fada'an nasa ila ziyaratihi wa ru'yati ma fihi. Maka beliau pun mengundang manusia untuk menziarahi istananya tersebut dan melihat apa yang ada padanya. Wa du'a'i lahu bil barakah, dan meminta kepada manusia untuk mendoakan barakah kepadanya. Wa kana al-Hajjaju qad tagha fi wilayatihi wa tajabbara. Dan dahulu Hajjaj ini adalah orang yang tagha, orang yang melampaui batas di dalam kepemimpinannya, dan tajabbara, bersikap angkuh, congkak, sombong, bersikap keras. Fa'ahabba al-Hasan al-Basri al-ijtima'a bin nasi wa hum yazuruna qasr al-Hajjaj. Maka Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau ingin untuk berkumpul bersama manusia ketika mereka mengunjungi istananya Hajjaj, liyaqula fil Hajjaj qawlatan lam yajid buddan fi qawliha. Untuk mengucapkan tentang Hajjaj ucapan yang tidak pernah didapatkan sama sekali sebelumnya dari ucapannya. Maksudnya tidak sesuai dengan harapan Hajjaj mengundang manusia untuk itu. Ya. Tahaddatsa Al-Hasan al-Basri fi Zairina. Maka Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala pun mulai berbincang-bincang, bercerita bersama dengan para pengunjung. Fadhakkarahum anna Fir'auna qad bana a'zama mimma bana al-Hajjaj. Kemudian Al-Hasan al-Basri pun menyebutkan bahwasanya Fir'aun itu sungguh telah membangun istana yang lebih besar daripada apa yang dibangun oleh Hajjaj. Thumma ahlakallahu Fir'auna wa ma bana. Kemudian Allah pun binasakan Fir'aun dan apa yang Fir'aun bangun. Ya. Ini ucapan Al-Hasan al-Basri ketika itu bersama dengan para pengunjung yang lain. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya namanya desas-desus kan nggak jelas ya. Wa atba'a kalamahu hadha bi kalamin aghdab al-Hajjaj katsiran. Kemudian ucapannya Al-Hasan al-Basri ini diiringi oleh ucapan yang lain yang bukan dari ucapannya, maksudnya banyak orang yang menambah-nambahi. Biasa ya, beritakan seperti itu ya. Mungkin ada berita yang betul tapi dibumbui dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan. Di hari ini pun seperti itu ya. Beritanya demikian tapi banyak sekali kedustaan-kedustaan, ditambah-tambahi komentar-komentar netizen, komentar-komentar yang lain ya. Ini akhirnya apa? Menjadi heboh berita itu. Demikian pula terjadi di zaman dahulu ya. Ketika Al-Hasan al-Basri kan mengingatkan ini, tidak ada salahnya ya, mengingatkan Fir'aun membangun istana lebih besar daripada istananya Hajjaj. Tapi ternyata Allah binasakan Fir'aun dan apa yang dia bangun. Kemudian ucapannya Al-Hasan al-Basri ini diiringi dengan ucapan yang lain yang membuat Hajjaj bin Yusuf itu sangat marah dengan ucapan tersebut. Hatta qarrara ayyaqtulahu qiddatal mujrimin. Sampai Al-Hajjaj pun menetapkan untuk membunuh Al-Hasan al-Basri sebagaimana pembunuhan terhadap orang-orang yang mujrim, para pemberontak, orang-orang yang banyak melakukan kerusuhan, kejahatan-kejahatan. Fa'amara bi ihdaril Hasan al-Basri ila majlisihi. Kemudian Hasan al-Basri pun memerintahkan untuk menghadirkan Al-Hasan al-Basri. Siapa tadi? Hajjaj bin Yusuf itu memerintahkan untuk menghadirkan Al-Hasan al-Basri untuk datang ke majelisnya. Wa amara al-jallada ay yu'idda sayfahu liyadriba bihi unuqahu. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf sudah memerintahkan kepada al-jallad, memerintahkan kepada al-gojo untuk mempersiapkan pedangnya supaya nanti bisa memenggal lehernya Al-Hasan al-Basri. Ini sudah perintah dari siapa tadi? Gubernur ya, wali untuk negeri Irak, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi.
Walamma ji'a bil Basri ila al-Hajjaj, maka ketika Al-Basri didatangkan kepada Al-Hajjaj. Wara al-Jallada hadiran fi majlisihi. Kemudian Al-Hasan Al-Basri melihat ada seorang eksekutor, ada seorang algojo hadir pula di majelisnya. Ini sudah ada indikasi, ini ada rencana jelek ini dari Hajjaj bin Yusuf terhadap Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama ketika itu ya. Haraka Al-Hasan Al-Basri syafataihi tahrikatan. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pun menggerakkan kedua bibirnya dengan sekali gerakan. Berkomat kamit ya bibirnya, berdoa, mengucapkan doa, beristighatsah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan Al-Hasan Al-Basri. Dari kejahatan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tadi. Naam. Fa idza bil Hajjaj yaqulu lahu, maka tiba-tiba setelah Al-Hasan Al-Basri tadi mengucapkan doa yang tidak tahu kita doanya apa itu, yang jelas menggerakkan kedua bibirnya, berkomat kamit ya, mengucapkan sesuatu, bentuk perlindungan ya. Tiba-tiba seketika itu pula, yakni hatinya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu langsung lunak. Ya. Allah berikan karamahnya kepada Al-Hasan Al-Basri dengan melunakkan hatinya Al-Hajjaj, padahal beliau seorang yang sangat kejam. Fa'idha bil Hajjaj yaqululah, maka tiba-tiba Al-Hajjaj mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, ha huna ya Aba Sa'id, mari kemari wahai Abu Sa'id. Dipanggilnya pun dengan panggilan kunya yang di sini menunjukkan penghormatan. Bukan mengatakan sini Sa'id, sini Hasan Al-Basri, tidak. Tapi dengan panggilan yang lemah lembut dengan mengatakan ha huna ya Aba Sa'id, mari kemari wahai Abu Sa'id. Yad'uhu ilal julusi qurbahu, bahkan memanggilnya untuk duduk di dekatnya gubernur ini. Kan menunjukkan penghormatan ya. Tadinya padahal rencana mau dipenggal ya, tapi ternyata Allah balikkan hatinya menjadi lembut di hadapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa jalasa Al-Basri jilsatal mutmainni baina yadayhi, maka Al-Basri pun duduk sebagaimana duduknya orang yang memang merasakan tenang di hadapan yakni Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Fa'akhadha al-Hajjaju yas'alu al-Basriya fi umurid din. Akhadha di sini termasuk dari af'alus syuru' ya. Akhadha itu bermakna syara'a ya. Maka mulailah. Ya, akhadha itu bermakna syara'a. Maka mulailah Al-Hajjaj bertanya kepada Al-Basri tentang urusan-urusan agama. Wal Basriyu yujibu. Kemudian Al-Basri pun menjawab pertanyaan dari Al-Hajjaj tersebut. Hatta qala lahul Hajjaj, sampai Al-Hajjaj pun mengatakan tentang Al-Basri, anta sayyidul ulama'i ya Aba Sa'id. Dipuji bahkan, engkau adalah pimpinan para ulama wahai Abu Sa'id. Padahal ketika itu dia sudah berencana untuk memenggal Al-Basri, tapi ternyata Allah balikkan hatinya, Allah lembutkan hatinya, bahkan bertanya tentang urusan agama dan memuji Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini karamah yang Allah berikan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Walamma kharaja Al-Basri minal majlisi tabi'ahu hajibul Hajjaji. Ketika Al-Basri keluar dari majlisnya Al-Hajjaj, maka hajibul Hajjaj, yakni pengawalnya Hajjaj ini, yakni pas pampresnya itu, pasukan khusus untuk pengawalnya itu, mengiringi Al-Basri. Wa qala lahu, kemudian pengawalnya itu mengatakan kepada Al-Basri, laqad da'aka Al-Hajjaju li ghairi hadha. Sungguh tadi Al-Hajjaj mengundangmu bukan untuk ini. Justru tadi adalah Hajjaj mengundangmu itu untuk memenggalmu, untuk menghukum, untuk memenggalmu. Ya, tapi ternyata keadaannya tidak seperti itu. Wa ra'aituka tuharriku syafataika, dan aku melihat engkau menggerakkan kedua bibirmu. Famadza qulta, apa yang kamu katakan tadi? Faqala Al-Basri, maka Al-Basri pun mengatakan, innama hiya istighatsatun wahidah. Tidak lain yang aku ucapkan tadi dalam gerak bibirku tadi itu adalah merupakan bentuk satu istighatsah, satu permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dari kekejaman, yakni pemimpin yang kejam tadi, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Da'autu fiha rabbi ay yaj'ala ghadbatal Hajjaj alayya bardan wa salaman kanari Ibrahim. Aku berdoa, dalam doa tersebut aku berdoa dengan gerakan lisanku tadi itu, berdoa kepada Rabbku agar supaya Rabbku menjadikan kemurkaan Al-Hajjaj itu menjadi dingin dan keselamatan sebagaimana api yang membakar Ibrahim pun menjadi dingin. Allah pun kabulkan doanya Al-Hasan Al-Basri dan Allah pun selamatkan beliau dari kekejaman penguasa yang kejam ini, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini diambil dari
kitab Suwar min Hayati Tabi'in karya Abdurrahman Al-Basha. Jilid yang kedua halaman yang ke-20 dengan sedikit perubahan. Ya. Di dalam bacaan tadi, setelah kita baca ya dan kita terjemahkan tadi secara bebas, di sana ada beberapa contoh tentang pembahasan yang kita bahas di sini tentang masdar marrah dan masdar hay'ah. Di antaranya adalah contoh masdar marrah ya. Masdar marrah misalkan contoh qaulatan ya, masdar marrah ya. Ya di sini contoh fil hajjaji qaulatan, ini masdar marrah. Kemudian juga contoh yang lain dari masdar yang ada dalam bacaan tadi ya. Contohnya misalkan qitlah, ini masdar hay'ah ya, qitlatal mujrimin. Qitlah di sini contoh masdar hay'ah dan nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian juga ini contoh yang lain dari bacaan tadi ya. Tahrikatan, ini masdar marrah ya. Masdar marrah juga tahrikatan ada di sini ya. Dan ya jilsah ini juga masdar masdar hay'ah. Kalau jilsah itu masdar hay'ah ini ya. Ini contoh-contoh dari apa yang akan kita bahas dalam pelajaran kita kali ini. Sekarang kita langsung bahas di pembahasan tersebut. Ataukah sebelumnya ada alasilah di sini beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Aina banal hajjaju qasrahu al-jadid? Di mana Al-Hajjaj membangun istananya yang baru? Ini jawabannya tadi adalah fi Madinati Wasit bil Iraq, di kota Wasit di negeri Irak. Ma nau'ul qitlah allati aradaha Al-Hajjaj li Hasan al-Basri? Apa jenis pembunuhan yang ingin dilakukan oleh Al-Hajjaj terhadap Al-Hasan al-Basri? Ini qitlatul mujrimin. Pembunuhan sebagaimana membunuh orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa ya. Kaifa jalas al-Basri bainal Hajjaj? Bagaimana Al-Basri duduk di hadapan Al-Hajjaj, yakni jilsatal mutmainni, duduknya orang yang tenang. Ya. Mada qala Al-Hajjaj lil Basri ba'da an sami'a minhu? Apa yang dikatakan Al-Hajjaj terhadap Al-Basri setelah mendengar darinya ilmu ya? Hajjaj menyatakan anta sayyidul ulama'i ya Aba Sa'id. Ini ucapannya ya. Sekarang kita lihat al-munaqashah. Waradat fi an-nass as-sabiqi masadiru tazidu fi ma'nahu 'anil ma'na al-ma'rufi lil masdar al-asli. Di nas yang telah berlalu tadi ya, disebutkan masdar yang ada padanya makna tambahan dari makna yang dikenal dari masdar asli. Wa huwa ad-dilalah 'alal hadath, yakni makna masdar asli ini kan menunjukkan hadath ya, suatu kejadian ya, tanpa adanya iringan waktu ya. Cuman di sini nanti ada makna tambahan ya. فلنتعرف على تلك المصادر ودلالتها ثم على طريقة صاغها وذلك من خلال ما يلي. Dan kita akan mengetahui masdar-masdar itu dan juga menunjukkan atas apa, kemudian bagaimana cara membuatnya dalam tabel berikut ini ya. Sekarang contohnya qala, ini fiilnya qala, ini termasuk dari fiil thulathi ya, karena hurufnya 3 huruf ya. Fiil itu terdiri dari 3 huruf ya, maka fiil thulathi. Masdaruhu, masdarnya adalah qaulun. Ya, ini masdar biasa ya, masdar aslinya adalah qaulun. Ya. Adapun masdar marrahnya adalah qaulah. Ya, wazannya adalah fa'lah. Ya, wazannya adalah fa'lah. Dilalahnya wuqu'ul hadath marratan wahidah. Ini menunjukkan terjadinya suatu kejadian sekali kejadian. Sehingga disebut dengan masdar marrah karena apa? Marratan wahidah. Karena terjadi sekali kejadian. Satu contoh ya dari fi'il thulathi ya. Sekarang dari fi'il yang rubai, contohnya adalah harraka. Fi'ilnya harraka kan rubai ya, 4 huruf ya. Ha, ra, kaf, 4 huruf ya. Masdarnya adalah tahrikan. Ini masdar aslinya tahrikan. Adapun masdar marrahnya adalah tahrikatan. Cara membuatnya adalah dari masdar aslinya, kemudian ditambahkan tak marbutah di akhirnya menjadi tahrikatan. Dilalahnya wuqu'ul hadath marratan wahidah, sama dengan sebelumnya tadi, terjadinya sesuatu sekali kejadian. Sehingga ini juga disebut dengan masdar marrah. Kemudian contoh yang lain adalah istighathun ataukah istaghatha. Mohon maaf, fiilnya itu istaghatha. Ini fiilnya fiil sudasi, terdiri dari 5 huruf ya, sudasi ya. Alif, sin, ta, ain, alif, ta, 6 huruf ya. Masdar aslinya adalah istighathatan ya. Masdar aslinya adalah istighathatan. Adapun masdar marrahnya adalah istighathatan wahidatan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan
mengambil masdar aslinya, kemudian karena di situ sudah ada tak marbutohnya, tinggal ditambahkan wahidah di akhirnya. Maka menjadilah masdar marrah, istighatsatan wahidatan. Dilalahnya wuqu'ul hadath marratan wahidah. Ini menunjukkan terjadinya sesuatu sekali kejadian. Ini semuanya contoh-contoh masdar marrah ya. Wazannya fa'lah, ataukah diambil dari wazan masdar kemudian ditambahkan tak marbutoh, ataukah diambil dari ini kalau fi'ilnya rubai ya. Adapun kalau fi'ilnya sudasi, diambil dari masdarnya, kalau sudah ada tak marbutohnya ditambahkan wahidah. Ada 3 cara dalam membuat masdar marrah. Kalau thulathi mengikuti wazan fa'lah, kalau rubai mengikuti wazan masdarnya, kemudian ditambahkan tak marbutoh. Kalau masdarnya itu sendiri sudah tak marbutohnya, maka tambahkan wahidah. Menjadilah masdar marrah. 3 langkah ya, ataukah 3 cara, 3 bentuk masdar marrah. Sekarang kita bahas masdar hay'ah ya. Contohnya fiilnya adalah qatala. Ini fiilnya fiil thulathi. Terdiri dari 3 huruf. Kemudian masdarnya adalah qatlun. Ya, masdar aslinya adalah qatlun. Adapun masdar hay'ah adalah qitlah, wazannya fi'lah. Ini dilalahnya adalah hay'atul masdar. Ini menunjukkan hay'ah, keadaan masdarnya itu. Ya. Qatlun, qitlah, fi'lah wazannya. Hay'ah ya ini keadaan masdarnya itu. Ya. Semisal contoh tadi kan qitlatal mujrimin. Hajjaj itu akan membunuh Al-Basri itu sebagaimana pembunuhan terhadap orang-orang yang mujrim. Jadi kan keadaannya bagaimana? Ya, seperti itu ya. Ini namanya masdar hay'ah. Kemudian contoh yang lain adalah jalasa. Ini juga fiilnya fiil thulathi. Masdar aslinya adalah julusun. Adapun masdar hay'ahnya adalah jilsah. Ya, wazannya sama dengan yang sebelumnya tadi, yakni fi'lah. Ini juga menunjukkan hay'atul masdar. Jilsatal mutmainni, sebagaimana duduknya orang yang merasa tenang. Ya, jadi menunjukkan hay'ah, keadaan. Keadaan duduknya bagaimana? Keadaan duduknya sebagaimana duduknya orang yang merasa tenang. Ya, jilsah. Ini hay'ah ya. Perhatikan, lahid annal masadir kaqaulun wa tahrikun wa istighatsatun wa qatlun wa julusun hiyal masadirul asliyu li af'aliha. Bahwasanya masdar qaulun, tahrikun, istighatsatun, qatlun, julusun ini adalah masdar asli bagi fiilnya. Wa hiya la tadullu illa 'alal hadath. Dan masdar-masdar itu tidaklah menunjukkan kecuali menunjukkan al-hadath, menunjukkan suatu kejadian. Bainama afadatil masadir qaulah wa tahrikah wa istighatsah wahidah makna al-hadath wa annahu waqa'a marratan wahidah. Ini juga sama menunjukkan makna hadath, cuman ada makna tambahan lain, yakni menunjukkan kejadiannya itu hanyalah sekali kejadian. Walidzalika summiyal masdaru minha masdaral marrah. Oleh karena ini masdar itu disebut dengan masdar marrah karena menunjukkan marratan wahidah, sekali kejadian. Fahamnya di sini ya? Wa afadal masadi' wa ini sampai sini fahami dulu ya. Menunjukkan makna sekali kejadian disebut dengan masdar marrah. Kemudian selanjutnya, wa afadal masdarani qitlah wa jilsah ma'na al-hadath wa nu'u hay'ati aidha wa naw'ahu yani hay'atahu aidha. Kemudian 2 masdar yang disebutkan di tabel tadi itu, yani masdar qitlah sama jilsah ini menunjukkan makna hadath juga, makna kejadian juga. Tapi juga ada tambahan makna yang lain, yakni makna jenis ataukah keadaannya juga. Walidzalika sumiyal masdaru minhuma masdaral hay'ah. Oleh karena itu, masdar keduanya tadi qitlah sama jilsah itu dinamakan dengan masdar hay'ah. Fa fi qaulika, contoh dalam ucapanmu, akhi hasanul wiqfah. Saudaraku adalah orang yang baik sikapnya, ya. Sikap ya, wiqfah. Yadullu masdarul hay'ah wiqfa ala wuqufin muayyan. Ya, wukuf sikap tertentu ya, au ala nau'il wukuf, ataukah jenis wukufnya itu, sikapnya itu ataukah berdirinya itu. Faka'annaka qulta, seakan-akan kamu mengatakan dalam ucapan tadi akhi hasanul wiqfa itu adalah akhi hasanu nau'il wukuf. Saudaraku adalah orang yang bagus dalam jenis sikapnya. Nah, ataukah berdirinya. Ini ya. Thaniyan, yang kedua, masdarul marrah minal fi'li thulathi jaa ala wazni fa'lah mithlu qawlah ya.
Masdar marrah dari fi'il thulathi datang mengikuti wazan fa'lah. Semisal contoh qaulah. Akan tetapi waja'a min ghairi thulathi. Tapi terkadang juga datang dari selain fi'il thulathi ala wazni masdarihi al-asli. Mengikuti masdar aslinya walihaqat bihi ta'un fil akhiri. Kemudian diiringi ataukah digandengkan huruf ta marbutah di akhirnya. Ya. Kalau belum ada ta marbutahnya ya. Fa in kana masdaruhu al-asli maktuman bita, kalau masdar aslinya itu sudah diakhiri dengan huruf ta, mithlu istighatsah, sudah ada ta marbutah di akhirnya ya. Ulhiqa bihi lafdhun wahidah, maka diiringi setelahnya lafaz wahidah. Hatta la yakhtalita masdarul marrah bil masdaril asli, agar supaya tidak tercampur antara masdar marrah dengan masdar asli. Tsalitsan, yang ketiga, masdarul hay'ah minats tsulathi jaa'a ala wazni fi'lah. Ya, yang ketiga, poin yang ketiga, masdar hay'ah dari fi'il tsulathi itu datang mengikuti wazan fi'lah. Walaysa lismin hay'ah min ghairi tsulathi sighatun muayyanah. Dan isim hay'ah ini ataukah masdar hay'ah ini tidaklah yakni dari selain fi'il tsulathi itu tidak memiliki bentuk tertentu. Bentuknya sama, wazannya fi'lah. Cuman diambil dari fi'il tsulathi mujarrad saja ya. Kemudian terakhir pembahasan kita al-qawaid ya. Silakan dibuka di halaman yang ke-64 al-qawaid. Masdarul marrah ismun yadullu ala hudutsil fi'li marratan wahidah. Masdar marrah itu definisinya adalah isim yang menunjukkan kejadian sesuatu sekali kejadian. Ya. Al-alif yusaghu ismul marrah minal fi'il tsulathi ala wazni fa'lah. Isim marrah dibentuk dari fi'il tsulathi mengikuti wazan fa'lah. Misalkan contoh jalsah dari fi'il jalasa. Al-ba, kemudian yang kedua, al-ba yusaghu masdarahu al-marrah minal fi'li ghairi tsulathi bi ziyadati ta'in marbutatin fi akhiri masdarihi al-asli. Masdar marrah dari fi'il yang selain tsulathi, cara membuatnya adalah dengan menambahkan ta marbutah di akhir masdarnya yang asli. Semisal contoh istifhamatun ya. Istifhamun ini kan masdar, kemudian ditambahkan ta istifhamatun dari fiil istafhama yastafhimu. Nah, istifhamun ini masdar aslinya, kemudian masdar marrahnya istifhamatun. Al-jim idza kana al-masdarul asli lil fi'li muntahiyan bit-ta. Kalau masdar asli suatu fi'il itu sudah ditutup, sudah diakhiri dengan huruf ta. Kal masdarain rahmah wastighatsah. Semisal dua masdar, rahmah dan istighatsah kan sudah ada ta marbutah di akhirnya ya. Wusifal masdaru bi lafzi wahidah, maka masdarnya disifatkan dengan lafaz wahidah. Lil wusuli ila masdaril marrah, untuk bisa sampai kepada masdar marrah. Jadi misalkan contoh rahmatun wahidah, istighatsatun wahidah, menjadi marrah. Nah, ini masdar marrah ya. Sekarang kita bahas masdar hay'ah. Masdarul hay'ah ismun yadullu ala hadatsin mausufin bisifatin. Masdar hay'ah adalah isim yang menunjukkan suatu kejadian yang disifatkan dengan sifat tertentu. Wa yusaghu minal fi'li tsulathi ala wazni fi'lah. Kemudian dibuat ataukah dibentuk dari fi'il tsulathi mengikuti wazan fi'lah. Semisal contoh wiqfah, dari ucapanmu akhi hasanul wiqfah. Ya. Waqafa menjadi wuqufun, menjadi wiqfah. Seperti itu ya, wazannya fi'lah. Walaysa limasdaril hay'ah minal fi'li ghairi tsulathi sighatun muayyanah. Dan masdar hay'ah tidaklah diambil dari fi'il yang selain tsulathi dengan bentuk tertentu. Semuanya sama, dikembalikan ke fi'il tsulathinya menjadi mengikuti wazan fi'lah. Seperti itu. Ini dua pembahasan masdar marrah dengan masdar hay'ah. Difahami dengan baik ya. Kalau belum paham diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang terus materi ini supaya sampai paham. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita langsung masuk di pembahasan tadribat dari pembahasan masdar hay'ah sama masdar marrah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.